Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Ibu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebelumnya pasti kalian senang sekali mendengarkan musik, bukan? Setiap mengerjakan tugas atau membaca buku dan lainnya, pasti selang-seling kalian ada yang mendengar musik. Ya, nah, baiklah, coba kalian vote dari 3 lagu yang saya berikan di kolom chat. Silahkan pilih, nanti saya akan memutar video dari lagu tersebut agar kalian rasa semangat untuk memulai pembelajaran hari ini. Pre-memory. Nah, sebelum ke materi inti, minggu lalu kita membahas tentang gelombang. Nah, ada yang tahu apa itu gelombang? Getaran yang merambat, Ibu. Benar, getaran yang merambat. Nah, terus gelombang itu ada jenisnya. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang dibagi menjadi 2, yaitu ada gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Dan juga ada jenis gelombang yang berdasarkan medium, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Salah satu contoh dari gelombang mekanik adalah yaitu gelombang bunyi. Apa itu gelombang bunyi? Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium atau perantara tertentu. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Syarat-syarat terjadinya bunyi. Yang pertama yaitu ada pendengar. Yang kedua yaitu ada medium perambatan. Nah, medium perambat ini ada 3, yaitu ada air, udara, dan zat padat. Kemudian yang terakhir yaitu ada sumber bunyi. Nah, sumber bunyi ini bisa dilakukan dari beberapa cara. Ada yang tahu? Beberapa cara untuk menghasilkan bunyi yaitu dengan cara dipukul, misal seperti drum ini dipukul, kemudian dipetik gitar, atau digesek seperti biola. Masukkan boneka tadi ke dalam air di ember. Remas boneka dan kita dapat mendengar bunyinya samar-samar. Sekarang tempelkan telinga kita di ember. Lalu remas boneka tersebut. Maka bunyinya terdengar lebih kencang dan jelas. Kesimpulan, percobaan ini membuktikan bahwa suara merambat melalui cairan. Kemudian yaitu karakteristik gelombang bunyi. Nah, karakteristik gelombang bunyi itu ada bunyi merupakan gelombang longitudinal. Yang kedua, merambat melalui medium padat, cair, dan gas seperti yang ditunjukkan pada video tadi. Yang ketiga, cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh kerapatan medium perambatannya. Nah, untuk yang ketiga ini akan dibahas pada materi minggu depan, yaitu pada cepat rambat. Klasifikasi bunyi. Nah, ada 3, yaitu yang pertama infrasonik. Infrasonik yaitu bunyi yang tidak dapat didengar oleh manusia. Frekuensi dari bunyi infrasonik yaitu kurang dari 20 Hz. Hewan yang dapat mendengar bunyi infrasonik yaitu ada gajah dan ada jangkrik. Nah, salah satu manfaat dari bunyi infrasonik yaitu untuk mendeteksi getaran pada pergerakan lempeng atau mendeteksi gempa. Yang kedua yaitu audiosonik. Audiosonik ini merupakan bunyi yang dapat didengar oleh manusia. Frekuensinya yaitu 20 sampai 20.000 Hz. Yang ketiga yaitu ultrasonik. Ultrasonik ini bunyi yang frekuensinya di atas 20.000 Hz. Yang dapat mendengar bunyi ultrasonik yaitu ada kelelawar dan lumba-lumba. Pemanfaatan bunyi ultrasonik yaitu adalah saat mendiagnosa janin dengan menggunakan ultrasonografi atau USG.
apa saja sifat-sifat gelombang bunyi yang sudah dipelajari pada gelombang. Restu, Iya, Bu. ada tahu apa saja sifat-sifat gelombang bunyi? Waduh, nggak tahu saya, Bu. Yang lain? Naura? Iya, Ibu. Gelombang bunyi dapat merambat melalui medium padat, cair, dan gas. Ya, yang lain? Tidak tahu ya. Nah, sifat-sifat gelombang bunyi itu ada 5, yaitu refleksi, refraksi, difraksi, interferensi, dan pelayangan bunyi. Yang pertama yaitu refleksi. Refleksi atau pemantulan bunyi yaitu ketika bunyi merambat melalui medium dan mengenai benda yang keras seperti batu, kaca, ataupun besi. Nah, bunyi itu akan memantul. Seperti gambar di PPT ini. Contohnya yaitu saat terjadi dalam gua. Seperti itu. Dan akan menimbulkan gema. Dan suaranya yang terdengar akan lebih keras. Yang kedua yaitu refraksi. Refraksi atau pembiasan. Ketika melewati dua medium yang berbeda. Contohnya yaitu saat terjadi petir. Yang ketiga yaitu difraksi. Maksudnya adalah bunyi dapat melewati celah sempit. Nah, meskipun kita ada di gang kecil atau di jalan kecil, suara akan tetap terdengar jika ada orang yang berbicara dalam ruangan atau di seberang gang tersebut. Seperti itu. Yang keempat yaitu interferensi. Nah, interferensi ini adalah perpaduan dua gelombang dengan frekuensi dan beda fase yang saling bertemu dan saling berinteraksi pada medium yang sama. Nah, interferensi ini ada dua jenis, yaitu ada interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Interferensi konstruktif yaitu ketika kedua gelombang yang berinteraksi yang mempunyai fase yang sama, maka akan saling menguatkan atau suara yang terdengar akan semakin keras. Kemudian interferensi destruktif yaitu dua gelombang yang berinteraksi dengan beda fase akan saling melemahkan atau meniadakan atau suara yang terdengar akan semakin kecil. Kemudian pelayangan bunyi. Pelayangan bunyi yaitu fenomena penguatan dan pelemahan bunyi secara berulang akibat interferensi bunyi. Pelayangan bunyi terjadi jika ada dua sumber bunyi dengan beda frekuensi yang sedikit. Sekian, ada pertanyaan? Belum ada, Ibu. Tidak ada. Nah, jika tidak ada, coba di screenshot atau di foto tugasnya ini bisa dikumpulkan nanti terakhir nanti malam dikirim ke WA ya, di grup WA dalam bentuk PDF. Baik, Bu. Baik, Ibu. Baik, Bu. Nah, sebelum mengakhiri, adakah yang bisa menyimpulkan? Adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Ibu. Ayo silakan Naura. Tadi sifat-sifat gelombang bunyi itu ada 5, yaitu refleksi, refraksi, difraksi, interferensi, sama pelayangan. Nah, Gitu, Ibu. ya, mungkin temannya ada yang menambahkan? Gelombang itu dapat didengar dengan medium air, padat, dan gas, Ibu. Bagus. Nah,
saya akan menambahkan kesimpulan dari Silviana dan Naura ya. Kesimpulan yang kita dapat pada pembelajaran ini yaitu adalah bunyi merupakan jenis gelombang longitudinal yang memerlukan medium atau perantara untuk merambat. Beberapa karakteristik bunyi tadi sudah disebutkan yaitu bunyi merambat melalui medium padat, cair, dan gas, dan sifat-sifat gelombang bunyi yaitu ada 5, ada refraksi, interferensi, difraksi, dan pelayangan bunyi, seperti itu. Sebelum mengakhiri, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan ya jika ingin keluar. Sebelum mengakhiri, silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.